Setiap kita manusia pasti punya pengalaman mulai dari nol dalam kehidupan kita. Saya pribadi dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, masa kecil semuanya mulai dari nol. Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk selalu menyaksikan tayangan program Mulai Dari Nol di YouTube channel ERC Sawangan setiap hari Selasa jam 7 malam. Pastikan tayangan ini akan memberkati setiap kita. Saya Michael Panjaitan, ini ceritaku mulai dari nol. Puji nama Tuhan, mulai dari nol hari ini agak lain. Karena aku dikelilingin oleh klean-klean. Ada klean Panjaitan dan ada klean Sihombing. Jadi seru banget, itu film 8 juta orang loh. Ya, itu keren sih, keren. Hah? Nonton berapa kali? Belum. Ya, buset. Jalan. Gue udah 2 kali. Sama 2, aku juga 2. Udah 2 kali, keren banget. Jadi dengan Michael Panjaitan pasti teman-teman semua tahu yang aku pertanyaan pertama sama Michael adalah momentum mulai dari nol. Secara spiritual, secara karir, secara ya kehidupan. Terserah mau mulai dari mana. Michael. Ya kalau ditanya yang banyak juga Kang orang nggak tahu. Orang lihatnya kan sekarang ya Michael Panjaitan yang sekarang. Tanpa lihat nolnya itu seperti apa. Berasal dari kampung, lahir dan besar di kampung. Dari keluarga Kristen, dari keluarga yang takut akan Tuhan banget. Yang doa pagi setiap jam 4, yang begitu-gitu. Bahkan didikan papa mama itu dulu di kampung, kamu gak doa pagi, gak usah sekolah. Tuhan itu pokoknya nomor 1, segitunya dulu. Jadi dimulai dengan hal yang seperti itu, cuman memang dengan katakanlah kebiasaan waktu itu gak menjamin untuk aku bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Jelas. Jadi kayak terpaksa satu kewajiban, bahkan dulu itu ingat banget ini, mamaku tuh sampai ancem. Kan orang-orang udah berbahasa roh. Ya kan? Apalagi kan gerejanya Pentakosta. Sorry, aku tak potong dulu. Ya, kampung tuh di mana? Tarutung itu Sumatera Utara, kurang lebih 7 jam dari Medan kurang lebih ya. Yang kau ingat soal kampungmu kayak apa? Oh bagus, itu kampung yang tempat wisata bagus banget kan. Dingin, dikelilingi gunung. Ada air panas, ada air soda. Air soda di dunia cuma 2, salah satunya Tarutung. Iya. Maksudnya bohong air soda beneran, alam. Baru dengar ada air soda? One day harus kesana Kang, serius. Air soda? Itu keajaiban. Di dunia ini cuma ada 2? 2. Di Eropa mana 1, satunya Tarutung. Itu bisa diminum? Nggak bisa. Oke. Tapi jadi obat, makanya di sana itu jarang kalau orang penyakit kulit, matanya minus, disuruh buka mata di dalam, sembuh. Tapi perih banget. Wow. Kalau kita contohnya sedotan masukin minuman soda nih, kan berbuih. Kita masuk ke dalam kolam itu, ya badan berbuih semua. Nah, kalau lagi hujan, airnya jadi anget. Masih ada sampai sekarang? Sampai di pemerintah malah jadiin objek wisata kan. Semua orang yang ke Tarutung pasti wajib ke sana, air soda. Jadi belum ke Tarutung kalau belum lihat air soda. Betul. Kalau air panas kan banyak di mana-mana kan. Belerang. Ini air soda. Jadi waktu kau kecil di kampung, kondisi kampungmu, berarti kondisi kampungmu makmur dong? Nah ini umum, maksudnya kan ada orang masuk, ada orang belanja, ada traffic lah begitu. Iya, betul. Terus juga kan mata pencarian di sana kan banyak dalam artian gini, orang kantoran banyak. Ada. Sawah juga banyak. Ada. Tenun banyak. Jadi ya hidup semua di sana sebenarnya. Ya, cuman karena memang mindset kali ya, mentalnya, pola pikirnya yang banyak mungkin di kampung, di daerah yang nggak mau berkembang. Sebenarnya difasilitasin
dibuat sama pemerintah itu kan sebenarnya dibuat bagus kan. Tapi dari kitanya nggak mau ngejaga, nggak mau gimana gitu. Tapi sekarang ini lagi dibenerin banget tempat wisata di sana. Jadi bagus banget. Oke, terus nanti tadi kembali. Ya. Jadi di Tarutung pun, kau bukan di gereja tradisi? Bukan, gereja Pentakosta. Yes. Kalau istilahnya kita dulu dijauhin teman-teman karena ini gereja sesat, tepuk tangan, nangis tiba-tiba, ketawa tiba-tiba gitu. Itu sampai kalau nangis harus gerung-gerungan gitu kan. Jadi ingat momen, ada satu momen waktu itu kan ada 210 malam kan pencurahan Roh Kudus. Teman-teman yang seangkatanku, seumuranku tuh udah pada bahasa roh semua nih. Nah kan aku nggak ngerti ya, maksudnya. Walaupun mungkin udah diajarin, cuman tetap aja apaan sih ngomongnya aneh atau apalah gitu. Mama itu sampai panggil, aku ingat banget siang. Kalau sampai dalam, misalnya momen itu season itu yang 10 hari itu, kamu nggak berbahasa roh, mending kamu mati dibunuh. Mamaku sampai ngomong gitu. Dan tetap yang bisa ngubah kita itu kan Tuhan ya, bukan manusia. Perkataan apapun kalau emang kita nggak mau. Justru aku menemukan Tuhan secara pribadi, nolnya itu waktu itu di pelayanan ke desa KKR, kita kan gabungan gereja-gereja ikutlah gitu. Dengan tujuan pengen nonton kan, gabung nih pemuda-pemudi, kenalan, lihat-lihat kiri kanan. Di situ. Kok ingat kelas berapa itu? 2 SMP. Oke, go ahead. Justru pas kelas 2 SMP itu dengan kondisi dalam tanda kutip nggak rindu apa-apa, nggak haus gitu, cuman datang buat ngeramein aja. Tiba-tiba ada sinar jatuh ke depanku, itu aku langsung jatuh ke tanah karena di lapangan. Dijatuh ke tanah, terus ngomong nih, aku pengen tahan, aduh tapi nggak bisa ditahan, ngomong keluar aja gitu. Di situ aku tahu oke, aku dijamah Tuhan, Roh Kudus penuhi waktu itu, dan titik awalnya mulai ikut pelayanan, mulai suka ke gereja. Aduh bisa nggak tiap hari ke gereja, kasih mula-mula. Nolnya di situ dari nol pertama kali gitu. Kelas 2 SMP. Kalau kau Guntur, kamu nggak pernah di kampung di Medan ya? Karena aku lahir di Jakarta. Tapi waktu kecilnya aku di gereja tradisi. Kecilnya. Emang betul apa yang kayak Michael bilang, memang itu kita benar-benar harus benar-benar kita memang secara gereja kita benar. Tapi kalau secara pengenalan akan Tuhan enggak. Jadi cuman kayak rutinitas. Harus ikut sekolah minggu, harus bisa berdoa. Berdoanya itu sampai apa lah, kulo bemet, aun, payas, rohakon, sasada Yesus donganku, tuh tampil gitu. Hafal sampai. Hafal ya. Harus hafal ayat, semua harus hafal. Ya gitu. Tapi kok nggak lahir di Medan, tapi bahasamu kok? Karena kan di rumah keluarga orang tua pakai bahasa. Malah lebih Batak dia kayaknya dari aku. Di rumah orang tua semua pakai bahasa Batak. Dari bahasa daerah. Terus Mike dari umur 12 tahun dibaptis Salam, dibaptis Roh Kudus, punya kerinduan kasih semula-mula, terus mau pelayanan. Pada zaman itu pelayanan seperti apa kamu lihat? Langsung nyanyi atau? Loh kan aku dapat suara itu mukjizat Kang. Gimana? Aku nggak lahir sebagai penyanyi. Makanya hari ini keluarga besarku, teman-teman sekolahku, Michael jadi penyanyi. Karena nggak bisa nyanyi sama sekali. Bahkan masih punya rekaman suara asliku dulu. Hancur. Benar. Saksi hidupnya Kak Jacqueline Selose. Dia yang datang waktu itu ke Tarutung. Justru pelayanannya itu kan zaman dulu kan KKR sering banget di Tarutung. Dari luar negeri, dari Jakarta, dari mana semua hamba Tuhan suka datang. Jadi senang banget datang terus artis rohaninya, datang terus ininya gitu-gitu segala macam. Sampai suatu saat ya kayak biasa datang duduk di belakang gitu ya. Duduk di belakang. Kak Jacqueline datang waktu itu. Saya ingat banget tuh hamba Tuhan datang dari Amerika kalau nggak salah. Kan ada momen dikasih Kak Jacqueline nyanyi dulu sebelum hamba Tuhannya naik gitu. Kurang lebih 10-15 menit lah gitu. Ternyata jadi berjam-jam. Karena waktu Kak Jacqueline lagi worship waktu itu lumpuh berjalan. Itu mukjizat luar biasa. Di kampung kan. Kan aku bingung. Maksudnya loh nyanyi doang kok bisa ada mukjizat gitu. Kan pikiranku selama ini nanti hamba Tuhan lah altar call, tumpang tangan satu-satu dah gitu. Sampai yang khotbah jauh-jauh dari Amerika, saya ingatku itu cuman 15 menit.
Kaikin yang banyak banget waktu itu dan di situ yang pertama kali aku ngomong dari belakang tuh, Tuhan aku mau kayak dia, belum kenal Kaikin waktu itu. Tuhan aku mau kayak dia, lewat suara Tuhan bisa memberkati banyak orang, menjamah orang. Kenyataannya nggak bisa nyanyi. Tapi kan KKR di sana gabungan dari gereja-gereja, Kang. Penyanyi-penyanyinya, pemusiknya digabungin semua. Persekutuan gereja aliran Pentakosta, Saudara Selindung, itu namanya PGAPS gitu. Ngomonglah ke ketuanya gitu. Manggil abang kan di sana. Bang, mau jadi singer dong. Pede banget ya. Oh mau singer? Ya udah, ikut tes dulu ya, dites. Dites pertama ya gagal karena memang kan gak bisa nyanyi. Terus mereka, aku dengar ada tes lagi, datang lagi pede. Gagal lagi. Yang ketiga, mungkin di pikiran si abang itu. Gagalnya karena fals gitu? Iya. Gak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi. Aku kalau masih punya sih di kampung itu. Kaset pita kan zaman dulu kan. Pakai tape recorder. Aku rekam suara asliku. Saudara kandungku aja sampai menghina aku. Bayangin. Saking gak bisa sama sekali. Jadi kalau kayak abangku sendiri ngeliat aku sekarang, ya ampun. Dulu yang orang kita hina-hina, dulu gak bisa. Sekarang melayani Tuhan gitu. Gak percaya. Tapi kejadian. Sampai akhirnya aku datang. Si abang yang ketuanya ini mikir. Ntar berapa kali audisi, berapa kali Michael akan datang dan mengganggu suasana. Lalu dia ngomong gini, kamu bisa melayani Tuhan. Jadi penerima tamu, jadi kolektan, tapi gak jadi penyanyi. Suaramu kayak suara angsa. Suara angsa? Yes. Bahkan abangku tuh suara si peol maksudnya suara lu gak jelas gitu loh maksudnya. Saudaraku sendiri. Oh diketawain orang, dikenal orang aku waktu itu, oh si suara angsa itu. Malu kan Kak, malu banget. Itulah titik awal, nolnya aku melayani penyanyi itu situ. Doa sama Tuhan, Tuhan aku mau jadi penyanyi. Penyanyi dalam artian waktu itu memang mau pelayanan, bukan mau jadi artis sekuler atau apa. Pokoknya mau nyanyi buat Tuhan. Di kampung pada zaman itu gak kebayang lah. Jadi Tuhan aku mau nyanyi gitu aja. Tiap hari. Mau makan, Tuhan berkati makanan minuman, aku mau jadi penyanyi. Mau tidur, gitu-gitu terus. Mamaku sendiri sampai, dia pakai bahasa Batak kan. Tapi intinya gini, Gak segitunya juga kali. Mau makan, mau tidur, mau apa, minta suara sama Tuhan. Waktu itu gak peduli aja. Karena lagi kasih mula-mula nih, semangat nih. Terserah orang mau bilang apa. Aku punya kesempatan berdoa, aku minta suara sama Tuhan. Mujizatnya itu adalah, aku tahu waktunya Tuhan gak sengaja, aku pun gak sadar. KKR, aku duduk di belakang kayak biasa. Itu satu barisan kosong. Sementara orang banyak berdiri. Kok gak ada yang lihat ini kursi kosong gitu loh. Aku duduk sendiri. Yang menghina aku ini gak tugas hari itu. Dia datang telat, duduk di sebelahku. Loh, kok ini kosong kan? Aneh ya. Tapi yang aku tahu itu Tuhan yang ngatur. Karena pas lagi ibadah ya aku nyanyi seperti biasa. Dia di sebelahku kan. Habis ibadah dia dengar. Mike, suaramu kok jadi beda? Gitu. Hah? Beda gimana? Iya itu tadi suaramu. Di situ aku tahu, oh iya, seandainya tadi orang duduk semua di sana, nggak bakal dengar. Dia nggak akan ngeh itu suaraku karena dia tahu suaraku angsa. Dia akan pikir itu suara orang lain. Tuhan aturkan kita berdua di situ. Mau jadi singer nggak? Oh semangat Kang. Masih mau gitu. Ikut audisi lagi ya. Dengar kata audisi kan tes, ikut tes lagi kan syok, trauma lagi. Nggak deh, nggak mau gitu. Sampai akhirnya dipaksa-paksa, singkat cerita ya udah keterima. Laki-laki harus bisa tenor ya, suara 3. Lah bentuknya gimana, suara 3 gimana, saya nggak ngerti. Cuman kan waktu itu bilangnya, iya siap gitu. Doa lagi sama Tuhan. Tuhan udah kasih suara, aku mau suara 3. Sesederhana itu waktu itu minta sama Tuhan. Tuhan mau suara 3, tiap hari. Mau suara 3 Tuhan. Jadi lagi latihan-latihan, keluar aja gitu suara 3. Gak sadar, orang kiri kanan yang ngomong, itu suara 3. Mulai ikut pelayanan. Jadi singer waktu itu. Pelayanan segala macam. Sampai pernah berdoa begini, Tuhan, karena aku suka banget alto, suara 2 Kang. Aku ngomong gini, Tuhan, cabut deh suara 3 gak apa-apa. Aku mau suara 2 yang penting. Sampai tiap pelayanan aku ditegur, Mike, alto itu perempuan. Kamu harus suara 3. Terus aku bilang, tahu memang salah, tapi gak bisa keluar suara 3, beneran dicabut gitu. Kayak ngomong sama Tuhan, maksudnya kok serius banget Tuhan, agak lain nih memang gitu. Maksudnya dalam hati kan, ya Tuhan udah kasih masa dicabut. Beneran gitu. Sampai akhirnya ada titik 0 bernyanyi buat Tuhan itu gini. Tuhan mau kasih suara 1, 2, 3, suara berapapun terserah. Saya mau melayani Tuhan, saya mau bernyanyi buat Tuhan. Sampai hari ini. Gitu.
Itu yang banyak orang nggak tahu. Banyak orang pikir, oh Michael mah dari kecil udah nyanyi dong. Enggak. Di rumahku aku nggak pernah ketemu yang namanya ladang, bercocok tanam, nggak pernah. Maksudnya semua udah nyaman di rumah. Tiba-tiba harus nanam sayur, nanam ini setahun. Dulu itu sakit banget Kang. Sakitnya gini, ya ampun di rumah aku nyaman, tapi udah malah mengikut Tuhan. Begini situasinya.